Kita akan membicarakan kali ini pemerintah dan efisiensi pasar. Untuk membicarakan efisiensi pasar, ada satu konsep yang perlu kita pahami dulu, yaitu pertama surplus konsumen. Misalnya ada pasar, ini ada penawaran, ada permintaan, keseimbangannya di titik E, berarti harga yang berlaku, harga keseimbangannya 60 dan kuantitasnya 15. Seandainya yang kita perhatikan itu adalah kuantitas 5, seandainya kuantitas 5, sebenarnya konsumen itu bersedia membayar sebesar 100. Karena ingat, kurva permintaan itu menunjukkan besarnya harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Ini menunjukkan willingness to pay. Ya. Jadi pada harga 5 ini konsumen sebenarnya mau membayar sebesar 100. Willingness to pay-nya konsumen adalah 100. Nah, tapi kenyataannya harga yang terjadi adalah 60. Berarti ada kelebihan kemampuan membayar konsumen sebesar 100 dikurangi 60 atau 40. Ya. Ini menunjukkan surplus konsumen atau kesejahteraan konsumen pada kuantitas 5. Kalau kuantitasnya 10, sebenarnya konsumen mampu membayar 80, konsumen bersedia membayar 80. Tapi kenyataannya harganya ya harga keseimbangan 60. Berarti ada surplus sebesar 20. Ada kesejahteraan konsumen sebesar 20. Nah, kalau misalnya ini semua kuantitas ini digambar, satu persatu semuanya digambar, maka surplus konsumennya, garis yang hijau ini jadilah sebuah segitiga yang ini. Ya, ini segitiga ini berarti menunjukkan selisih antara willingness to pay-nya konsumen dengan kenyataan harga yang terjadi. Sehingga segitiga hijau ini atau segitiga GEP bintang ini merupakan daerah yang menunjukkan kesejahteraan konsumen atau surplus konsumen secara total di pasar. Lalu kita akan melihat bagaimana kalau harga keseimbangannya berubah. Ini misalnya harga keseimbangan semula di P bintang, keseimbangannya di E, kurva penawarannya tidak digambar supaya tidak terlalu rumit. Ya, keseimbangannya di E, harganya 60. Lalu misalnya keseimbangan sekarang bergeser di E1 menjadi harga keseimbangannya P1 bintang. Bagaimana dengan surplus konsumennya? Semula adalah di GEP bintang. Sekarang kalau harga keseimbangannya geser ke P1, maka surplus konsumennya sekarang menjadi daerah GE1 P1 bintang. Jadi surplus konsumennya mengalami kenaikan. Sebesar kenaikannya adalah P bintang, E1, P1 bintang. Ini kalau harganya turun. Kalau harganya naik berarti kebalikannya. Misalnya harganya dari P1 bintang ke P bintang, berarti surplusnya semula GE1 P1 bintang menjadi hanya GE P bintang. Jadi ada penurunan. Jadi kesimpulannya, kalau harganya turun, itu surplusnya konsumen naik. Kalau harganya naik, surplus konsumennya berkurang atau kesejahteraan konsumennya berkurang. Sekarang kita bicarakan surplus produsen, mirip ini. Ini ada pasar, ada permintaan, ada penawaran. Yang perlu diingat dulu, penawaran ini pada masing-masing titik ini menunjukkan willingness to sell dari produsen, menunjukkan seberapa besar produsen itu bersedia menjual. Karena pada kurva penawaran ini juga menunjukkan biaya yang ditanggung oleh produsen. Misalnya, ini pada kuantitas 5, itu harga pasarnya 60. Tapi sebenarnya produsen itu mau menjual pada harga sebesar hanya 30. Ya, willingness to sell-nya, harganya itu adalah 30. Sehingga ada surplus, ada kelebihan.
kelebihannya 60 dikurangi 30 atau sama dengan 30. Kalau harga 10, harga yang terjadi di pasar juga sama saja 60. Tapi produsen sebenarnya bersedia menjual sebesar 45. Berarti ada selisih ini di sini. Nah, sehingga CF itu menunjukkan surplus produsen atau kesejahteraan produsen pada kuantitas 5. FL ini menunjukkan surplus produsen pada kuantitas 10. Kalau semua titik-titik kuantitas ini digabungkan, maka kita akan menghasilkan segitiga ini P bintang EJ. Ini menunjukkan surplus produsen secara total, mulai dari yang kuantitas ke 0 sampai yang kuantitas keseimbangan ini. Ini daerah kuning ini P bintang EJ menunjukkan surplus produsen total, kesejahteraan produsen total. Sekarang kita lihat adanya penurunan harga keseimbangan. Misalnya semula di P bintang, keseimbangannya di E. Ini kurva permintaannya tidak digambar supaya tidak rumit. Lalu keseimbangan berikutnya di E2. Ya, sehingga harganya turun menjadi P1 bintang. Semula pada waktu harganya P bintang, surplus produsennya P bintang EJ. Sekarang harganya hanya P1 bintang, sehingga surplus produsennya hanya P1 bintang E2J. Jadi ada penurunan surplus produsen sebesar P bintang E2 P1 bintang. Sebaliknya, seandainya harganya semula di P1 bintang, kemudian pindah ke P bintang, maka surplus produsennya mengalami kenaikan. Semula itu adalah P1 bintang E2J menjadi P bintang EJ. Jadi kenaikannya P bintang E2 P1 bintang. Jadi kesimpulannya ini kebalikannya dengan surplus produsen, surplus konsumen tadi, ya. Untuk surplus produsen, kalau ada penurunan harga keseimbangan, surplus produsennya akan turun, kesejahteraan produsennya akan turun. Sebaliknya kalau ada kenaikan harga keseimbangan, produsennya lebih sejahtera karena surplusnya naik. Sekarang kita gabungkan surplus produsen dan surplus konsumen menjadi surplus total atau kesejahteraan masyarakat. Misalnya ini ada permintaan, penawaran, keseimbangannya di E, harganya di P bintang, kuantitasnya di Q bintang, maka seperti kita bicarakan di slide-slide sebelumnya, surplus konsumennya adalah GEP bintang. Surplus produsennya adalah P bintang EJ. Sehingga surplus totalnya, gabungan keduanya adalah GEJ. Daerah gabungan segitiga hijau dan segitiga yang kuning. Di slide ini kita akan bicarakan dua hal, efisiensi pasar dan pemerataan. Pertama, efisiensi pasarnya dulu. Ini ada keseimbangan di E, berarti surplus totalnya bagi masyarakat GEJ. Namun demikian, kalau misalnya karena satu dan lain hal, kuantitasnya itu ternyata bukan di Q bintang, tapi di Q1 sebesar 8 ini, kalau saya tarik garis lurus ke atas, ke sini, berarti surplusnya sekarang kan terbatas hanya sampai ini. Sehingga surplus total bagi masyarakat hanya menjadi GTUJ. Lebih kecil dibandingkan seandainya kuantitasnya di Q bintang. Selisihnya berapa? Selisihnya yang warna merah ini, TEU. Ini penurunan kesejahteraan gara-gara kuantitasnya turun dari Q bintang ke Q1 ini. Jadi, kalau kuantitasnya lebih kecil daripada kuantitas keseimbangan, itu kesejahteraan total masyarakatnya turun, ya, sebesar TEU. Sekarang, bagaimana kalau kejadiannya sebaliknya? Ini keseimbangannya semula di E ini, sehingga kuantitasnya di Q bintang. Apa yang terjadi kalau kuantitasnya lebih besar dari itu? Perhatikan kalau ini bergeser dari Q bintang ke Q2, ini dari E ke sana, dari sisi penawarannya, itu berarti ada tambahan biaya.
Ingat, penawaran itu juga menunjukkan biaya yang ditanggung oleh produsen. Tambahan biaya sekian, ya, sesuai garis ini. Pada saat yang sama, konsumen mendapatkan manfaat. Manfaatnya sesuai kurva permintaan. Manfaatnya ini. Tambahan biayanya lebih besar daripada tambahan manfaat. Itu berarti penurunan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga penurunan kesejahteraannya seperti apa? Ya selisihnya. Biayanya tambah sekian, manfaatnya tambah sekian. Berarti ENR itu menunjukkan penurunan kesejahteraan gara-gara kuantitasnya naik dari Ki bintang menuju Ki 2. Ya. Jadi kesimpulan sementaranya adalah kalau kuantitas itu lebih besar maupun lebih kecil, itu akan menyebabkan penurunan kesejahteraan bagi masyarakat, atau bisa kita simpulkan bahwa kesejahteraan maksimum atau efisiensi pasar itu terjadi pada saat kuantitasnya di Ki bintang, yaitu keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Lalu, bagaimana dengan pemerataan? Pada titik E ini, pada titik keseimbangan ini, itu menjamin bahwa barang itu nanti dimiliki oleh konsumen yang menilai tertinggi. Jadi kalau ada konsumen menilai lebih tinggi, mampu membayar lebih tinggi, dia akan memiliki barang itu. Sebaliknya, dari sisi produsen itu pada kuantitas ini, itu dijamin bahwa produsen dengan biaya terendah itu akan mampu menjual barangnya di pasar. Kalau produsen tidak efisien, nggak akan mampu bersaing. Ya, konsumen yang tidak mampu membeli tidak akan dapat membeli. Itu karakteristik keseimbangan pasar. Ya, maka kalau kita kaitkan dengan pemerataan, keseimbangan pasar itu tidak bisa menjamin pemerataan. Ya, kalau tidak mampu ya dia tidak bisa bersaing. Intinya itu, entah itu konsumen, entah itu produsen. Sehingga di sini ditulis efisien, pasar itu bisa menjamin efisiensi, tapi belum tentu menjamin pemerataan. Meskipun tadi dikatakan pasar itu menjamin efisiensi, tapi ada hal-hal yang bisa menyebabkan hal itu tidak terjadi, atau terjadi kegagalan pasar atau market failure. Ya, salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan pasar adalah kalau bentuk pasarnya itu bukan pasar persaingan sempurna. Karena asumsinya adalah pasar itu bisa menjamin efisiensi kalau pasarnya adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu bagaimana? Kalau pertama, sebenarnya ciri-cirinya, karakteristiknya banyak, ini yang disebutkan di sini hanya yang utama. Pertama, masing-masing pelaku pasar itu sebagai price taker. Karena produsennya banyak sekali, konsumen juga banyak sekali di pasar, sehingga masing-masing produsen konsumen itu relatif kecil dibandingkan total pasar. Sehingga berapapun harga yang terbentuk di pasar, dia akan tidak mampu mempengaruhinya. Dia akan terpaksa harus menerimanya. Maka namanya price taker. Ya, dia misalnya satu produsen itu kecil sekali. Kalau dia misalnya keluar dari pasar sekalipun atau dia menurunkan kuantitas yang dijual, harganya tidak akan berubah, ya, karena dia relatif kecil. Yang kedua, di pasar persaingan sempurna barangnya itu adalah homogen. Tadi kita bicarakan barangnya homogen. Kalau heterogen, analisisnya menjadi berubah. Kemudian informasinya sempurna. Produsen tahu bahwa kuantitas yang sebaiknya dia jual berdasarkan fungsi produksi dia, berdasarkan fungsi biaya dia adalah sekian. Dia tahu, dia mengetahui karakteristiknya. Konsumen juga tahu bahwa di sana harganya lebih murah daripada di sini. Sehingga kalau ada produsen yang menaikkan harga, sementara produsen lain mengikuti harga pasar, dia bisa pindah ke produsen yang lain. Jadi
Kalau asumsi ini tidak terbentuk, tidak terpenuhi, ya berarti terjadi kegagalan pasar. Kemudian asumsi yang lain yang harus terpenuhi adalah tidak boleh ada eksternalitas. Eksternalitas itu apa? Eksternalitas itu adalah dampak dari suatu tindakan yang diterima pihak lain, ya, pihak lain tanpa kompensasi. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan menghasilkan polusi sungai, kemudian air sungainya menjadi tercemari, kemudian orang tinggal di situ yang biasanya menggunakan air sungai itu untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian menjadi sakit. Setelah sakit harus bayar dokter, harus bayar rumah sakit. Nah, ongkos rumah sakit, ongkos dokter itu menjadi eksternalitas, dampak yang diterima pihak lain, bukan perusahaan tapi pihak lain. Selama itu tidak ada kompensasi, itu namanya eksternalitas. Tapi kalau kemudian ada kompensasi, misalnya perusahaannya entah karena terpaksa, entah karena kesadaran sendiri membayar, mengganti biaya yang ditanggung oleh orang yang tinggal di sekitar sungai, itu berarti telah terjadi proses internalisasi dari yang eksternal menjadi internal. Itu syarat supaya tidak terjadi kegagalan pasar. Namun kenyataannya bagaimana? Seringkali asumsi-asumsi di atas tidak terpenuhi. Misalnya pasarnya bukan persaingan sempurna, tapi monopoli atau oligopoli atau persaingan monopolistik. Nanti ini kita akan bahas di bab selanjutnya. Sehingga ada kekuatan pasar. Kekuatan pasar itu berarti pelaku pasarnya, si penjual itu bisa menaikkan harga tanpa dia harus kehilangan seluruh yang dia jual. Ya, tadi kalau di persaingan sempurna, kalau ada satu produsen yang menaikkan harga, itu akibatnya konsumen akan pindah ke penjual lain, karena penjual lain masih banyak. Sedangkan di sini kalau ada kekuatan pasar, artinya dia kalau menaikkan harga, ya kemungkinan besar tetap akan penjualannya menurun, jumlah yang bisa dia jual turun, tapi tidak langsung hilang semuanya. Itu berarti dia punya kekuatan pasar. Akibatnya harga yang terjadi nanti itu menjadi lebih besar daripada harga persaingan sempurna. Nah, kuantitasnya juga berubah. Kuantitasnya kalau harganya naik, kuantitasnya turun. Karena yang mau dibeli konsumen turun kalau harganya naik. Maka kuantitasnya juga kuantitas yang lebih rendah daripada kuantitas di pasar persaingan sempurna. Lebih rendah daripada kuantitas efisien. Artinya pasarnya menjadi tidak efisien kalau ada kekuatan pasar. Ya. Kenyataan yang lain yang sering ditemui adalah adanya eksternalitas. Banyak eksternalitas yang dilakukan dalam kegiatan entah itu produksi, entah itu konsumsi, yang tidak diinternalisasi, tidak ada kompensasinya. Ya, sehingga artinya kurva permintaan dan kurva penawarannya itu tidak lagi mencerminkan manfaat dan biaya sebenarnya. Kurva permintaan tidak lagi mencerminkan manfaat bagi masyarakat, kurva penawaran tidak lagi mencerminkan biaya yang ditanggung masyarakat. Sehingga akibatnya salah, gampangnya begitu kurva permintaan. Kalau kurvanya menjadi salah, tidak tepat, berarti keseimbangan pasarnya juga tidak tepat, tidak lagi efisien. Maka terjadilah kegagalan pasar. Karena ada kegagalan pasar, jadi pasar itu seringkali mengalami kendala, asumsi-asumsi efisiensi tidak terpenuhi, dan juga tadi sudah kita bahas bahwa pasar itu tidak menjamin pemerataan, maka perlu campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah itu bentuknya apa? Macam-macam. Ini diberi contoh misalnya pengendalian harga dan pajak. Ini yang akan kita bicarakan di slide selanjutnya. Ini kita bicarakan dahulu pengendalian harga. Misalnya pengendalian harganya yang dicontohkan di sini adalah dua. Ada harga tertinggi atau selling price dan harga dasar atau floor price. Ya. Pertama kita bicarakan yang selling price dulu. Ini misalnya
ada pasar. Pasarnya yang contohkan di sini adalah pasar cabai. Ini ada penawaran, ada permintaan, keseimbangannya di harga 60.000, kuantitasnya di 15 misalnya. Nah, misalnya kemudian pemerintah menetapkan harga tertinggi. Harga tertingginya misal 36.000. Kalau harga tertinggi itu pasti ditetapkan di bawah harga pasar ya. Kalau di atas harga pasar ya nggak ada gunanya ya. Harga pasar 60.000 tetapkan harganya 30. Misalnya pemerintah menganggap 60.000 itu terlalu mahal, menyusahkan konsumen. Kemudian ditetapkan harganya 36.000 saja. Itu contoh pengendalian harga oleh pemerintah. Namun ada konsekuensinya, ada dampaknya. Perhatikan ini, kalau harganya 36.000, berarti yang ingin dijual, yang ingin ditawarkan produsen hanya 7. Sedangkan konsumen karena harganya rendah inginnya beli 21. Berarti ada apa ini? Ada shortage, ada kekurangan, ada kelangkaan di sini. Jadi konsekuensi dari harga tertinggi adalah munculnya shortage. Nah, kalau ada shortage, itu ada godaan, ada kecenderungan, nanti ada transaksi gelap. Transaksi gelapnya misalnya sudah ditetapkan harga tertinggi oleh pemerintah 36.000, tapi karena tekanan kelangkaan ini bisa saja penjual dan pembeli melakukan transaksi pada harga yang lebih tinggi daripada 36.000. Sepanjang itu tidak diketahui, bisa saja dilaksanakan. Meskipun itu berarti melanggar. Sekarang contoh berikutnya yang harga dasar. Ini misalnya harga dasar di pasar ayam potong. Misalnya keseimbangannya sebenarnya di 6.000. Tapi pemerintah memandang, aduh kok terlalu rendah ya, kasihan peternaknya kalau cuma 6.000. Kemudian ditetapkan harga minimumnya, floor price-nya itu 8.400 ya, di 8.400. Itu contoh penerapan harga dasar. Nah, ada konsekuensinya seperti di selling price tadi. Kalau harganya 8.400, kuantitas yang diminta konsumen itu menjadi hanya 9. Karena konsumen merasa, loh kok mahal ya, maka kuantitasnya menjadi 9. Sedangkan produsen, karena harganya lebih tinggi, dia akan tawarkan lebih banyak, jadi 23. Ya, berarti yang ditawarkan lebih banyak daripada yang diminta. Artinya di pasar itu ada kelebihan. Penjual kemungkinan akan kesulitan menjual barangnya. Ya, karena yang diminta cuma sedikit, sedangkan yang ditawarkan banyak pada harga ini. Nah, seperti pada selling price tadi, ini ada kelemahannya. Sehingga muncul transaksi, ada godaan, ada kecenderungan, munculnya transaksi yang tidak sesuai dengan aturan floor price tadi. Sehingga ada godaan untuk transaksi pada harga di bawah itu, meskipun harga yang ditetapkan pemerintah 8.400. Ya, kalau itu dipandang sebuah peluang untuk melakukan, ada peluang untuk melakukan transaksi di bawah 8.400, maka dilakukan, padahal itu melanggar. Ya, itulah gambaran sederhana tentang kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga. Sekarang tentang pajak, campur tangan pemerintah yang kedua, pajak yang kita bicarakan di sini. Ini misalnya ada pasar, keseimbangannya di E1 semula, kemudian pemerintah menetapkan pajak. Pajaknya ditetapkan terhadap penjual, terhadap produsen, penjualnya yang harus bayar ke pemerintah, dan pajaknya dalam bentuk rupiah per unit barang. Ya, misalnya penjual harus bayar ini 40.000 per unit barang ke pemerintah. Nah, apa akibatnya? Kita ingat kemarin sudah membicarakan kurva penawaran. Kalau yang ditanggung produsen untuk produksi dan lain-lain itu meningkat, berarti kurva penawarannya akan geser. Geser ini dari S1 ke S2. Gesernya sejauh pajaknya, karena yang menyebabkan pergeseran adalah pajak 40.000. Nah, keseimbangannya sekarang pindah dari E1 ke E2. Akibatnya, perhatikan kuantitasnya turun dari 22 ke 14 dan harganya sekarang menjadi 64.000 padahal semula 36.000.
Berarti konsumen semula bayar 36, sekarang bayar 64. Berarti ada kenaikan 28.000. Ya. Sedangkan produsen kita lihat semula dia terima 36.000 dari transaksi pasar. Sekarang dia setelah dikurangi pajak hanya terima 24.000. Karena pajaknya 40.000, dari 24 ke 64 ini kan 40.000. Dengan kata lain, pajak sebesar 40.000 yang secara administratif dibayarkan oleh produsen, ada bagian yang ditanggung oleh konsumen sebesar 28.000. Ini jarak dari 64 ke 36. Dan ada bagian yang ditanggung oleh produsen, yaitu 12.000 dari 24 ke 36.000. Jadi dari pajak yang sebesar 40.000 itu ada sebagian yang ditanggung, bebannya dialihkan ke konsumen, ada sebagian yang ditanggung langsung oleh produsen. Nah, distribusi beban pajak semacam itu disebut dengan incidence pajak atau tax incidence. Sekarang perhatikan juga tentang kurvanya. Kurva permintaannya ini itu perpotongannya terjadi pada daerah di sebelah kanan titik tengah di sini ya. Kita ingat pembicaraan pada waktu membahas elastisitas, ini berarti inelastis ya, inelastis di sini di angka elastisitasnya kurang dari 1, inelastis. Sedangkan penawarannya, perhatikan, penawarannya itu memotong sumbu harga ini di titik positif. Berarti penawarannya elastis. Penawarannya elastis, permintaannya inelastis, atau secara umum ini untuk membuat contoh bahwa penawarannya lebih elastis dibandingkan permintaan. Produsennya lebih fleksibel, lebih elastis itu berarti lebih fleksibel menyesuaikan kuantitas bila ada perubahan harga dibandingkan konsumen. Konsumennya tidak elastis, tidak fleksibel. Karena konsumennya tidak elastis atau tidak fleksibel, akibatnya ini konsumennya harus menanggung beban pajak lebih besar daripada produsen. Sekarang pajak terhadap pembeli. Pajaknya sama-sama 40.000, tapi sekarang yang harus bayar pembeli. Keseimbangannya semula di E1, lalu gara-gara ada pajak, konsumen harus menanggung lebih banyak. Sehingga kurva permintaannya bergeser. Bergeser ini sejauh pajak itu. Ini ke sini 40.000. Sehingga sekarang keseimbangannya geser ke E3. Semula konsumen itu membayar 36.000, karena ini sekarang di E3 yang dibayar konsumen jadi 64.000. Ya. Lalu yang diterima produsen 24.000. Berarti yang ditanggung konsumen adalah dari 36 ke 64, 28.000. Yang ditanggung produsen dari 24 ke 36, 12.000. Angka-angkanya sama. Ya. Jadi kesimpulannya adalah mau pajak itu ditetapkan kepada produsen, mau ditetapkan kepada konsumen, kalau kurvanya pada dasarnya sama, itu nanti distribusinya, distribusi beban pajaknya atau tax incidence-nya itu sama saja. Ya, di sini konsumen lebih banyak menanggung daripada produsen. Angkanya juga semuanya sama, dari 22 ke 14 dan seterusnya angka-angka ini. Jadi karena ini grafiknya atau kurvanya pada dasar sama, atau elastisitas konsumen dan produsennya sama, produsennya lebih elastis dibandingkan konsumen, maka hasilnya sama saja, mau itu ditetapkan terhadap konsumen ataupun ditetapkan terhadap produsen. Catatannya adalah di sini diberi keterangan keseimbangan barunya itu menjadi tidak efisien. Tentu saja karena semula itu di E1 ini yang efisien, tadi sudah kita lihat. Kalau ini di E3 berarti ini sudah bukan lagi yang efisien. Ini tadi sudah kita bicarakan bahwa dalam dua contoh di atas, elastisitas penawarannya lebih besar dari permintaan, sehingga produsennya lebih fleksibel dibandingkan konsumennya, sehingga beban pajak konsumennya lebih besar dibandingkan penjualnya atau produsennya. Nah, ini ada contoh sebaliknya. Kalau
keseimbangannya terjadi pada saat konsumennya sekarang yang lebih elastis dibandingkan produsen. Ini keseimbangannya terjadi di sebelah kiri, kira-kira titik tengahnya kurva permintaan, sehingga konsumennya elastis. Produsennya bagaimana? Ini dibuat contoh, kurva penawarannya memotong sumbu horizontal di daerah yang positif, berarti inelastis kurva penawarannya. Penawaran elastisitas harga dari penawarannya kurang dari 1 inelastis. Sehingga bisa dikatakan secara umum konsumennya lebih elastis dibandingkan produsen. Akibatnya apa? Kita lihat. Dengan pajak 30.000 ini dibuat contoh ditetapkan terhadap penjual, berapa yang ditanggung oleh konsumen? Yang ditanggung konsumen ini hanya 6.000. Sisanya itu yang lebih besar ditanggung oleh produsen. Jadi kesimpulannya, pihak dengan elastisitas harga yang lebih besar, yang lebih elastis itu menanggung beban lebih rendah. Ini ada evaluasi pemahaman. Karena pada dasarnya jawabannya sudah tersedia di slide sebelumnya, maka silahkan mencari jawabannya di slide sebelumnya.